Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita ke kajian kita tiap hari Sabtu, yaitu Yuk Kajian Islam, di mana kita akan mengkaji Islam secara konkret dan tentunya akan kita lihat bagaimana implementasi langsungnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya Hanifah Hanjani yang Ramadan lalu sempat menemani teman-teman di Yuki. Semoga masih pada ingat ya, dan nggak bosan, semoga aja nggak bosan. Seperti biasa, di sini aku mau mengingatkan teman-teman bisa ngikutin sosmed kita, di mana kita punya Telegram, WA, YouTube, dan juga IG, namanya sama, U_KI, U_KI community. Kalau di WA-nya teman-teman bakalan bisa lihat rekaman kajian kita yang tiap minggu akan diupload gitu. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan, bisa langsung cek akun YouTube kita dan juga ikutin IG kita juga, di mana akan ada berbagai informasi yang akan di-share di sana. Dan sebelum kita mulai acara, seperti biasa, di sini aku bakal ngingetin tentang aturan forum, di mana teman-teman diminta untuk menutup auratnya. Walaupun di sini kita semuanya akhwat ya, semuanya kaum hawa di sini, tapi tetap menjaga auratnya, karena yang aku bilang tadi di awal, ini akan kita share di YouTube, jadi teman-teman yang ketinggalan masih bisa untuk nonton lagi. Dan teman-teman diminta juga untuk keaktifannya apabila pembicara nanti meminta pendapat teman-teman, atau jika ada yang bertanya bisa langsung di chat via Zoom ini, atau via WA juga mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Atau juga bisa raise hand nanti juga di sesi pertanyaan. Sebelum kita masuk ke kajian kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke perbincangan hari ini, alangkah lebih baiknya kita sapa dulu materi kita. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Hanifah sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Alhamdulillah Kak Juli udah dapat kesempatan yang kedua kali. Sebelumnya Kak Juli juga pernah ngisi di Yuki. Apa tapi temanya Kak sebelumnya? Tentang membahas apa ya Kak? Tentang milenial. Ya pokoknya teman-teman bisa cek aja ya di akun YouTube kita sekali lagi. Iya. Subscribe, habis itu share ke teman-temannya. Jadi bisa tahu di hari ini kita ngebahas apa aja. Dan itu juga nggak terasa juga ya, kita udah Gen Z Talk yang ke-20 ya, kalau nggak salah udah ke-20 ya Rahma ya. Masya Allah nggak terasa. Iya Kak. Nggak terasa udah sebanyak itu ya. Lanjut lagi. Ya Kak Juli, langsung aja nih, kita mungkin agak-agak gimana ya, bincang-bincang sedikit kali ya, ngomong-ngomong tentang tema hari ini yang judulnya Merdeka kok masih jadi boneka. Ya, boleh, tafadhol. Kurang lebih sekitar 3 hari lagi kita akan menyambut perayaan negara kita, negara tercinta. Iya. Republik Indonesia. Kok ketawa sih? Iya, apa? Iya, negara tercinta Iya, Indonesia. betul. Masya Allah ya. Dimana ya merdekanya merdeka dalam rangka apa dulu nih ya Kak? Maksudnya
hakikat merdeka itu seperti apa, dan sebenarnya layak nggak sih kita merayakan kemerdekaan ini? Mungkin kalau kita lihat kenyataannya kebanyakan hal yang miris ya Kak. Kira-kira gimana menurut Kak Juli? Sedikit dulu Kak. Ya, sedikit apa banyak nih? Reviewnya dulu. Ya sebenarnya maksudnya dengan yang beberapa hari lagi kita merayakan HUT ya. Afwan sebelumnya. Iya Kak. Mohon maaf. Ya sebenarnya kemerdekaan yang diperingati, yang dirayakan gitu kan. Ya kalau misalnya melihat fakta yang sekarang dibilang tadi miris ya miris, karena memang kemerdekaan yang kita rasakan itu nggak sesuai dengan realita yang terjadi saat ini. Pokoknya kurang lebih mungkin dapat ya secara labelnya merdeka, tapi nyatanya ya stop ya, mungkin bisa langsung. Oke. Ya. Ini bikin orang penasaran ya, Hanifa ya. Masya Allah. Ya. Kak Falza, tolong share screen-nya. Langsung aja ya Kak Juli ya, masuk ke langsung. Iya. Baik, insya Allah. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala sholawati. Izin ya alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di kajian Yuki meskipun masih secara virtual ya gitu, masih secara virtual, dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita berdoa selalu dan berhusnuzon selalu sama Allah bahwa setiap ketetapannya di dunia ini adalah yang terbaik menurutnya gitu. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama gitu, mengkaji di via Zoom ini ya. Sebelum mulai ke materi, mau tanya dulu nih, bagaimana kabar teman-teman kakak-kakak semuanya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik Kak Julia, salam kenal. Ya, salam kenal juga semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga kita, selalu memberikan kita kesehatan, karena itu memang nikmat yang luar biasa ya di tengah pandemi COVID-19 ini gitu kan. Dan untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan pahala setiap rasa sakitnya, Allah angkat, Allah gugurkan dosanya, dan Allah lekas berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kita mau mengkaji tentang merdeka kok masih jadi boneka gitu. Kalau misalnya kita berkaca, kalau misalnya kita melihat judul merdeka kok masih jadi boneka, kenapa ya? Kok merdeka tapi masih jadi boneka? Ada apa sebenarnya dengan kemerdekaan? Apakah Indonesia itu memang belum merdeka atau bagaimana? Ataukah kemerdekaan yang ada itu belum sesuai dengan realita yang nyata gitu? Ya, boleh dilanjut lagi, Kak. Ya. Kelihatan ya slide-nya ya? Insya Allah kelihatan. Ya. Dikutip dari Wikipedia, arti dari kemerdekaan adalah merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Maksud di sini adalah kemerdekaan itu adalah keadaan suatu negara di mana
pemerintahannya, di mana segala bentuk tanggung jawabnya itu diatur oleh negara itu sendiri gitu, tanpa ada campur tangan dari pihak asing, tanpa ada campur tangan dari pihak negara lain gitu. Kalau kita merujuk ke sejarah gitu kan, Indonesia kan memang dijajah oleh Jepang, Belanda, dan lain-lain gitu. Kenapa sih Indonesia dijajah? Karena apakah karena orang-orang Indonesia itu pada zaman itu mereka bodoh semua atau bagaimana gitu? Indonesia dijajah karena memang Indonesia itu mempunyai potensi sumber daya alam, mempunyai potensi segala macam yang sebenarnya di negara Indonesia itu kaya akan setiap sumber daya alamnya atau apanya atau dan yang lain halnya gitu kan. Di sini juga dijelaskan bahwa kemerdekaan suatu negara kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya mengurusi tentang kewajiban, tanggung jawab gitu, tetapi wilayah teritorialnya itu juga diurusi gitu, maksudnya seperti kayak lautan, terus daratan dan sebagainya gitu. Ini pengertian kemerdekaan menurut Wikipedia yang menurut sumber Wikipedia gitu. Kemerdekaan Indonesia adalah pengumuman gitu. Kalau misalnya kita sambungkan ke dalam kemerdekaan Indonesia adalah pengumuman bahwa bangsa Indonesia telah lepas daripada para penjajah, gitu. Telah lepas daripada para penjajah yang menjajah Indonesia secara bertahun-tahun, berabad-abad, gitu. Itu pada saat itu ditunjukkan dengan adanya proklamasi Indonesia yang diproklamirkan oleh Bapak Soekarno, gitu. Proklamasi Indonesia itu diproklamirkan untuk mencapai tujuan negara dan cita-citanya gitu. Jadi Indonesia itu kan kita tahu ya bahwa Indonesia itu jajah, terus kita tahu bahwa para pahlawan itu senantiasa saling bertumpah darah untuk memerdekakan Indonesia itu sendiri gitu kan. Dengan kalau misalnya dari sejarahnya mungkin di sini teman-teman juga sudah pada tahu ya pembacaan proklamasi yang dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan pada saat tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu sendiri gitu ya. Dibacakannya pada itu di halaman rumah Soekarno gitu kan, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta gitu. Kalau misalnya ditelusuri lagi dari sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah sesuatu hal yang gampang gitu, bukanlah sesuatu hal yang tanpa perjuangan. Kita tahu bahwa para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan dengan sebegitu kerasnya, dengan sebegitu hebatnya, karena mereka mau bahwa Indonesia itu tidak ada intervensi dari tidak dijajah lagi oleh negara lain. Seperti itu. Ya, syukron. Boleh dilanjut, Kak? Ya. Siapa sih yang nggak kenal sama beberapa hari lagi gitu kan? Tanggal 17 Agustus. Itu sudah identik menjadi hari di mana peringatan kemerdekaan Indonesia gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya lihat di slide gitu, tradisi atau lomba yang dilakukan pada saat hari kemerdekaan kita sudah tidak asing lagi gitu ya, dari kita kecil gitu sampai sekarang pun kita pasti tahu tentang perlombaan ini gitu kan. Perlombaan ini dilakukan sebagai sarana untuk memperingati atau memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu tentang Panjat Pinang gitu kan? Siapa sih yang nggak tahu makan kerupuk itu lombanya gimana? Yang nggak tahu balap karung itu bagaimana lombanya? Semua pasti tahu gitu kan. Ini di slide ini disebutkan tentang lomba-lomba yang memang digunakan untuk memperingati semarak hari kemerdekaan gitu. Tapi ada kondisi yang berbeda
pada saat lomba ini terjadi yang biasa dilakukan dengan kondisi yang sekarang yaitu pandemi COVID-19 gitu kan. Pandemi COVID-19 yang sudah ada sejak mungkin 1,5 tahun ya, kurang lebih 1,5 tahun gitu kan, melanda seluruh dunia termasuk Indonesia gitu kan. Tetapi kalau misalnya dilihat di web itu bola.com gitu kan. Jadi semangat bangsa Indonesia itu masih ingin memperingati hari kemerdekaan gitu, tapi dengan perlombaan yang berbeda gitu. Salah satu perlombaannya mungkin adalah Dance Challenge TikTok atau dari Instagram. Yang kedua mungkin cerdas cermat online. Kenapa? Karena perlombaan ini tidak bisa dilakukan pada saat zaman pandemi seperti ini gitu kan. Yang kita tahu bahwa pandemi seperti ini kan mengharuskan kita untuk taat pada prokes ya gitu kan. Tapi banyak kreasi-kreasi anak bangsa yang ketika ingin memperingati, ingin memeriahkan kemerdekaan, mereka melakukan lomba secara online gitu, yang kayak tadi dance challenge atau lomba video kreatif gitu bertema tentang kemerdekaan, lomba game online, lomba foto tentang kemerdekaan, dan lomba lain halnya yang digunakan untuk memperingati kemerdekaan itu sendiri gitu. Pertanyaannya adalah setelah kita tahu tadi tentang kemerdekaan dan segala macamnya, tentang perayaan, tentang bagaimana Indonesia merdeka, apakah cukup dengan hanya merayakan dan memperingati sebuah kemerdekaan dengan hanya mengikuti secara lomba-lomba gitu? Padahal kita tahu ya perjuangan para pahlawan ketika memang merebut kemerdekaan itu bagaimana gitu kan. Apakah kita hanya cukup memperingatinya dengan hanya ya sekedar lomba-lomba gitu kan, terus udah hanya sekedar ya kontribusinya ya hanya seperti itu gitu kan. Padahal kita tahu bahwa keadaan bangsa kita itu mungkin labelnya kemerdekaan, tapi realitanya nggak seperti itu. Ya, boleh dilanjut, Kak. Ya, tadi tentang realita yang terjadi saat ini, gitu kan. Kita sudah tahu bahwa Indonesia itu memang sudah merdeka dengan label kemerdekaan, gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat fakta yang terjadi saat ini, kita lihat fakta yang kita sering temui, bahkan di depan mata kita sekalipun, gitu kan. Indonesia ini sebenarnya udah merdeka atau belum sih, gitu. Ketika memang sudah merdeka, apakah memang hanya cukup dengan merayakan kemerdekaan seperti lomba-lomba tersebut gitu, yang dulu mungkin lombanya bisa berkerumun, tapi sekarang tidak bisa dan diganti online gitu kan, dengan memperingati segala macam itu, apakah sudah cukup? Padahal realita yang terjadi saat ini yang pertama adalah kebebasan hak berpendapat dibatasi. Kita tahu ya bahwa negara kita memang sistemnya demokrasi, di mana dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Sedangkan hak kebebasan berpendapat itu memang ada gitu, sudah diatur di dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Tapi pada kenyataannya realita yang terjadi pada saat ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan hak berpendapat bahwa kita dibatasi gitu. Dibatasinya dalam hal apa? Mungkin dilansir dari infoindonesia.id gitu kan. Pada saat itu ada politisi Demokrat yang Twitternya diretas gitu. Twitternya hilang setelah dia mengkritik kebijakan tentang pandemi ini kepada pemerintah, terutama presiden kita ya, gitu. Dia melaporkan bahwa Twitternya setelah dia beberapa hari itu mengkritik kebijakan tentang
penanganan COVID yang begitu terhadap pemerintah gitu kan, yang banyak korban gitu, yang tidak cepat lah pada pemerintah, itu Twitternya diretas gitu oleh orang-orang yang memang dia sendiri juga nggak tahu itu kerjaannya siapa gitu kan, yang dia sendiri juga nggak nyangka bahwa akan hilang gitu kan. Itu salah satu contoh ya gitu. Ketika memang kita ingin berpendapat, kita pasti akan selalu was-was dengan undang-undang ITE ya gitu. Walaupun memang undang-undang itu digunakan untuk melindungi gitu. Berpendapat itu dibatasi oleh 3 hal, katanya, yaitu etika, hukum, dan kepentingan sosial gitu. Jadi kalau misalnya berpendapat, sesuaikan dengan etika, dan sesuaikan dengan hukum, dan sesuaikan dengan kepentingan sosial. Padahal Undang-Undang ITE ini adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat kita gitu, di mana hak kebebasan berpendapat itu memang benar-benar dibatasi gitu. Kita merasa lah bahwa salah sedikit berbicara di komentar sosial media itu bisa berujung sama mohon maaf gitu, penangkapan gitu. Salah kritik kita sama pemerintah itu bisa berujung dengan hadirnya kita di sana gitu. Maksudnya kita ditangkap secara paksa gitu. Itu merupakan yang katanya kita punya hak kebebasan berpendapat, tetapi itu sama sekali nggak terjadi gitu. Bahkan bukan hanya dari kalangan politisi ya, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan mungkin yang lain gitu. Ketika mereka ingin berpendapat, mereka ingin mengkritik, tapi mereka takut dengan undang-undang ITE ini gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kebebasan hak sudah dibatasi, kita bertanya gitu, kenapa? Maksudnya di manakah kebebasan berpendapat itu ada gitu? Jika semuanya dibatasi, jika semuanya kita tidak bisa melakukan aspirasi, kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita tidak bisa untuk mengkritik kebijakan, padahal yang kita kritik adalah kebijakannya, bukan pribadinya. Itu bisa terkena undang-undang ini gitu. Yang kedua, fakta realita yang terjadi saat ini adalah kemiskinan gitu, kemiskinan yang terjadi. Sebenarnya kemiskinan ini memang terus-menerus ada gitu, terus-menerus ada. Bahkan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa orang-orang miskin hingga akhir Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Gitu. Yang jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan dengan akhir Maret 2020. Jadi kemiskinan itu selama bertambahnya tahun bertambah pula angka kemiskinan itu, bukan bertambahnya tahun bukan malah menurun, tapi malah meningkat gitu. Dan bila berdasarkan persentasi penduduk miskin ada pada bulan Maret 2021 ini sebesar 10,14%. Ini yang baru bisa dicangkup oleh maksudnya yang bisa dicangkup oleh BPS ya gitu. Dan pandemi COVID ini membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini sangat membuat masyarakat gitu udah susah makin susah, di mana tenaga kerja di PHK, terus banyak yang gulung tikar pembisnis, banyak penjual yang pemasukannya berkurang. Bahkan kalau kita lihat di luar sana gitu, banyak orang-orang yang sekarang bertahan, berjuang
untuk hidup dia sendiri gitu kan. Dan bantuan yang harusnya mereka peroleh gitu malah dikorupsi gitu oleh Mensos gitu. Yang harusnya buat rakyat malah dikorupsi gitu. Ya miris ya, maksudnya ketika kita teriak merdeka tapi sejatinya kita belum merdeka gitu. Bahkan banyak yang realita yang terjadi saat ini yang memang seharusnya kita nggak pantas ngomong merdeka karena memang nggak sesuai sama realita yang terjadi. Yang ketiga adalah fasilitas pendidikan yang belum rata. Ditambah apalagi kalau misalnya ya mungkin di daerah perkotaan kita bisa mengakses tentang internet, tapi berbeda ketika memang di pelosok gitu, di pelosok yang mereka sama sekali nggak tahu apa itu internet, nggak tahu apa itu HP gitu. Sedangkan apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini yang memang mengharuskan kita untuk daring gitu, untuk belajar secara online gitu. Ya ini kan maksudnya jadi problem juga, jadi masalah juga untuk pemerintah itu sendiri gitu. Bagaimana agar fasilitas pendidikan ini yang belum merata bisa untuk merata gitu. Bisa untuk merata dan semua pun bisa merasakan. Yang keempat adalah akses kesehatan bagi masyarakat. Gitu. Kita tahu bahwa ketika kita sakit, kita berobat gitu kan, tentu kita perlu uang. Mungkin pemerintah sudah memberikan kita jaminan kesehatan gitu kan. Tapi untuk saya pribadi ketika waktu itu saya sakit gitu, memakai jaminan kesehatan itu ngantrinya luar biasa lama, yang harusnya jadwalnya dokter itu dari jam 10 gitu kan. Kita harus ke sana itu ke rumah sakit itu jam 6 gitu. Jam 6 hanya untuk mengantri dan mengambil nomor itu gitu. Ibaratnya kayak administrasi gitu ya. Bahkan ketika saya merasakan bahwa sendiri saya harus masuk UGD gitu, itu harus rawat, bukannya langsung ditangani gitu, bukannya langsung dimasukin, tapi harus urus administrasi itu sendiri. Maksudnya fakta-fakta ini bisa kita lihat dengan kepala kita gitu, dengan fakta yang memang berada di dekat kita gitu kan. Kebebasan hak berpendapat, kemiskinan yang terjadi, fasilitas pendidikan yang belum rata, akses kesehatan bagi masyarakat kita itu sebenarnya masih susah gitu, masih susah. Dan memang belum ya fakta yang terjadi, apakah ini memang sudah merdeka atau belum gitu. Ya Kak, boleh lanjut. Masya Ya. Allah. Jadi dengan yang tadi sudah dijelaskan gitu kan, sebenarnya kita benar-benar merdeka atau enggak gitu. Dengan kenyataan tadi mungkin 4 poin yang sudah saya jelaskan, 4 poin tersebut yang memang faktanya itu nggak perlu jauh-jauh lah gitu. Faktanya itu sudah memang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan memang sudah kita rasakan dampaknya itu bagaimana gitu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar merdeka? Ya, syukran Kak. Dari saya itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Aku juga jadi speechless juga sih, maksudnya sebenarnya hal itu semua yang kayak udah Kak Juli bilang, maksudnya udah kita temui, udah kita lihat langsung, bakal kita rasakan langsung gitu. Tapi setelah dijabarkan semua, makin ketampol ya kurang lebih. Kira-kira gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau berpendapat? Kayak yang Kak Juli bilang tadi di awal. Kira-kira kemerdekaannya itu ya udah labelnya aja merdeka, tapi bahwasannya kira-kira dari kata-kata merdeka itu apa sih hal yang kita rasakan gitu, khususnya kita rakyat ya, dimana kan kemerdekaan rakyat tentu kemerdekaan suatu negara tentu yang merasakannya adalah rakyatnya sendiri, rakyat yang di dalamnya, rakyat yang bernaung di suatu negara tersebut ya. Oh iya, aku tadi dapat bocoran. Oh iya kasih. Bentar Kak, aku mau nyapa dulu. Di grup kan tadi kan dapat bocoran kalau ada yang nonton Yuki dari Jordania. Assalamualaikum Kak Dwi. Udah masuk nih di live Zoom kita. Kak Dwi.
apa ada di tempat? Ya, sepertinya Pak Dwi sedang tidak ada di tempat. Ya mungkin Kak siapa tadi? Kak Aski mau menanggapi ya? Ya, Ya, mau menanggapi, bukan menanggapi ya, memberikan fakta yang selanjutnya gitu atas apa yang tadi Juli itu paparkan gitu ya. Sebelumnya selamat ya, ternyata ada peserta dari luar negeri, Masya Allah, peningkatan ya, Masya Allah. Semoga ya, dakwah kita kita semakin kemana-mana ya. go internasional nggak nyangka ya. Begini rasanya kan go internasional. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Subhanallah ya, Ya. Kak. Semoga nanti ke depannya bisa menyebar kemana-mana ya Islamnya, apa yang kita dakwahkan gitu ya. Nah, teman-teman, ini tuh sebenarnya mau memaparkan fakta ya. Saya itu mau menambahkan dari fakta yang Juli jelaskan tadi. Kalau Juli itu kan tadi menjelaskannya secara umum ya, secara garis besar, masalah kesehatan, masalah sosial ekonomi ataupun apa ya itu yang tadi yang masalah definisi dari merdeka gitu. Nah, tadi pagi itu kan saya sempat ikut kuliah umum ya, ikut kuliah umum dari pagi sampai tadi jam 11:30. Nah, salah satu pembicaranya adalah ketua dari penanganan Satgas COVID-19 sendiri gitu ya, Profesor Dr. Wiku kalau nggak salah namanya tadi. Nah, beliau itu memaparkan bahwa kondisi COVID itu sebenarnya bukan hanya masalah kesehatan, karena kenapa sih kalau kita tuh bilang, oh COVID itu kesehatan, karena mata masyarakat melihatnya itu memang masalah kesehatan ya. Maksudnya orang awam yang nggak tahu itu memang itu melihatnya masalah kesehatan. Kalau dilihat dari definisi tadi yang pembicara pertama paparkan bahwa merdeka itu adalah pengakuan keadaan suatu negara tanpa adanya intervensi dari negara lain ya. Intervensi itu apa sih? Tekanan kan atau jajahan dari negara lain kan. Nah, ternyata kalau kita lihat tadi Indonesia itu udah merdeka berapa tahun? Nanti tanggal 17 itu udah berapa tahun? 76, Kak. Masya Allah, 76 tahun loh ya. Kalau 76 tahun itu kan berarti kira-kira udah sepuh ya seharusnya ya. Dari 0 sampai ke 76 tahun itu kan sebenarnya udah sepuh gitu. Yang harusnya Indonesia tuh mampu bangkit mandiri sebagai negara kalau memang sudah merdeka gitu. Tetapi apa tadi yang dijabarkan bahwa negara Indonesia itu untuk menangani masyarakatnya sendiri pun belum mampu gitu. Ya, tadi itu dijabarkan bahwa Indonesia itu menjadi negara keempat terbesar di dunia yang mengkonsumsi vaksin. Apakah anehnya? Kan bagus, nomor 4 terbesar pengkonsumsi vaksin. Nah, memang secara sekilas memang, oh berarti vaksin di Indonesia udah banyak dong gitu ya. Kita mikirnya kayak gitu kan, kalau misalkan secara sekilas. Tapi ternyata apa? Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara konsumen, bukan negara produsen. Gitu loh. Sedangkan kita tahu penduduk Indonesia itu adalah salah satu penduduk negara yang terbesar kan gitu. Tetapi negara ini itu negara yang masih belum bisa mandiri dengan dirinya dengan kemerdekaan yang 74 tahun itu. Jadi belum bisa bikin apa-apa gitu ya 74 tahun itu Indonesia ya. Nah, apalagi tadi dijabarkan bahwa apalagi tadi pengadaan alat kesehatan ya, alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit untuk untuk fasilitas COVID ini, semua alat kesehatan yang ada di Indonesia itu adalah impor gitu ya. Indonesia itu belum mampu untuk membuat gitu ya. Apalagi tadi dijabarkan sangat mengenai itu masalah masker aja ya. Masker di sini tuh bukan berarti masker kain ya. Masker fabric ya yang kayak Kak Valda pakai atau apa gitu ya. Itu kita impor gitu. Padahal apa? Kita itu adalah pengekspor tekstil terbesar. Harusnya ketika kita bisa mengekspor bahan mentah keluar, kita juga bisa membuat untuk negara sendiri. Harusnya kan seperti itu. Itu mirisnya dari negara kita. Dikatakan merdeka 74 tahun, ternyata ya masih seperti itu, masih tertatih untuk bangkit memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Itu yang sangat miris ya. Itu sampai aku tuh kayak, ya Allah sedih banget ya gitu. Terus gunanya banyak ilmuwan, banyak apa gitu ya di Indonesia, banyak orang pinter, itu apa, pemimpinnya itu ngapain gitu. Kan kalau rakyat mah kan nggak ngerti apa-apa ya.
rakyat tuh apa kata pemerintah kita melakukan gitu. Tetapi ketika pemerintahnya saja tidak mendorong ataupun memang kebijakannya salah, ya akhirnya seperti ini gitu. Itu sih Kak Hani gitu. Iya. Sebenarnya maksudnya di setiap aspek itu kayaknya kita merasakan ya, maksudnya bagaimana sih peran pemerintah terhadap rakyatnya. Misalkan yang kayak pertama yang kebebasan berpendapat sering kita temui ya, jika ada suatu masalah yang khususnya bersinggungan dengan umat muslim dan ada yang menyuarakan ya, pasti disebutnya dengan intoleran lah. Tapi ketika itu sempat ada kasus kan, ada orang yang menghina presiden tapi orang non muslim dibilang dia sedang tidak inilah akalnya. Jadi bisa kita temui langsung ya. Terus juga yang kemiskinan juga kan dibilang, apalagi dampak sekarang ini ya. Kemarin aku nemu di IG, tapi nauzubillah juga ya, di IG ada yang bilang meme kayak gini, sebutnya aja PPKM padahal setahun, tapi dicicil seminggu-seminggu. Astagfirullahaladzim. Jadi PPKM itu, ya seperti kita lihat juga ya, PPKM 2 hari menjelang deadline-nya tiba-tiba udah pengumuman lagi, sehari 2 hari gitu. Terus ya rakyat sendiri sampai berasumsi, bisa-bisa ini mas setahun, tapi nyebutnya aja seminggu-seminggu kayak gitu. Dimana kan dampaknya sangat berdampak ya, khususnya sama UMKM masyarakat, dimana iya mereka itu kalau mereka nggak berangkat, mereka nggak bisa dapat penghasilan karena ada pembatasan PPKM ini. Terus habis itu yang Kak Juli bilang ya, pendidikan belum merata, kurang lebih yang bisa kita lihat juga ya, kalau kita menyebut perbandingan masalah sekolah negeri sama sekolah swasta, sebelumnya juga pernah dibahas di Yuki, teman-teman bisa cek di YouTube-nya, jangan lupa ya. Nah, teman-teman bisa ngerasain sendiri ya, gimana sih sekolah yang berlabel negeri dan swasta, malah justru sekarang menjadi incarannya sekolah swasta kayak gitu. Padahal kualitas waktu rakyat itu ya ditentukan oleh kualitas pendidikannya ya. Kayak yang Kak Aki bilang, jangan-jangan negara kita ini kenapa menjadi konsumer, kenapa nggak jadi produsen, ya bisa kurang lebih ya hasil tanaman pendidikannya gitu. Apakah dibangun untuk menjadi pemimpin kah, atau hanya jadi followers, negara pembebek atau bagaimana. Terus mungkin yang terakhir yang masalah kesehatan, benar-benar yang kayak Kak Aski bilang. Padahal di sini kita banyak orang-orang pintar, pengusaha, atau bahkan pabrik-pabrik itunya sendiri pun di sini ya Kak Aski ya. Tapi ya kurang lebih nanti diputar lagi, maksudnya produksinya itu diputar lagi, dicap lagi sama orang luar, tapi ya dengan labelnya mereka, dan tentu keuntungannya lebih banyak mereka yang menghasilkannya ketimbang kita. Miris juga ya, apalagi kan kesehatan itu kan hal yang vital juga ya, harusnya nggak memandang dia rakyat biasa atau elit gitu ya, elit ya bisa pemerintahan dan lain-lain ya kan, tapi ya pilih-pilih kayak gitu loh, dari segi pelayanannya, pemberian obat-obatannya ya. Sebenarnya kalau disebutin banyak ya, mungkin bisa sampai 3 sesi kita nyebutin juga. Ya mungkin sekarang kita lanjut aja ke pembicara kedua. Assalamualaikum Kak Falza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas kan? Jelas Kak. Pengap juga ya pakai masker. Oke, alhamdulillah. Ya, gimana Kak Hani? Ya, alhamdulillah. Gimana apanya nih? Tadi Masya Allah pembahasan dari Kak Julis, terus ditambahin Kak Dina, terus ditambahin lagi sama Kak Hani, itu Masya Allah ya. Memang kalau misalnya dibilang merdeka jadi penuh tanda tanya ya. Kakak sini. Ini aku udah mulai apa gimana? Iya boleh, ya silakan Kak. Maksudnya tunggu prolognya dulu, aku kasih prolog dulu. Jadi MC nggak sadar. Ya lanjut lagi kita. Kan yang paling penting, tadi poin yang paling penting yang tadi Kak Juli juga bilang kan, kita negaranya dibilang negara demokrasi, tapi untuk berpendapat aja kita dibatasi kan, maksudnya dipilih-pilih lah kayak gitu, sembarangan bisa-bisa ya masuk kena hukum undang-undang tersebut ya kan. Kira-kira gimana nih Kak, menurut Islam hakikat kemerdekaan itu seperti apa sih? Di sini juga kurang lebih
kita harus kembali lagi ya ke Islam ya, jangan mentang-mentang kita kan bisa mikir sendiri gitu loh, ngapain sih pakai Islam-Islaman segala, maksudnya masih kita bisa raih oleh nalar gitu. Kira-kira seberapa penting sih Kak kita mengetahui dari sudut Islamnya? Ya, langsung. Oke, syukran atas kesempatannya. Aku izin boleh aku salam dulu deh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pelan-pelan ngomongnya ya. Ya. Jazakumullah khairan. Aku pertama ngucapin terima kasih kepada panitia Yuki Community karena diberi kesempatan lagi buat sharing ya, berbagi ilmu yang ya sama-sama kita dapatin gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi buat aku juga semangat untuk belajar, yang udah tahu menjadi reminder lagi, dan yang belum tahu menjadi semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, bismillah, izin share screen. Oke. Ini masih ngomongin merdeka, kok masih jadi boneka gitu ya. Kalau tadi di pembahasan Kak Juli kan merdeka itu masih dipertanyakan sekali ya dengan sudahnya proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama di Indonesia, tapi setelah itu fakta yang terjadi di sekitar kita itu ya berbeda gitu, berbeda jauh gitu dengan apa yang diharapkan dari kata merdeka. Kalau tadi Kak Juli ada makna kemerdekaan, di sini aku mengambil yang pertama dari KBBI. Merdeka itu bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya. Ya, kurang lebih sama. Ini kelihatan kan ya tulisannya? Mudah-mudahan kebaca. Ya. Kalau nggak kelihatan bisa di-zoom kok Kak. Dari masing-masing kami kan bisa nge-zoom. Ya. Nanti kalau nggak kelihatan bisa di-zoom sendiri di handphonenya ya, di perangkatnya. Ya, lanjut Kak. Arti merdeka ini menurut KBBI. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalnya ada kata-kata itu, kadang-kadang suka nyari ke bahasa Arab. Kenapa aku lebih suka bahasa Arab ya, karena memang Islam itu dari Arab gitu ya, dan Al-Quran itu berbahasa Arab gitu. Jadi kalau aku lebih sering untuk hal-hal yang sensitif itu carinya ke bahasa Arabnya dulu gitu. Nah, yang dari aku dapetin merdeka dari bahasa Arab itu la ya'tamid ya, artinya tidak bergantung kepada. Jadi yang tadi kurang lebih sama apa yang dipaparkan sama Kak Juli tadi, ya merdeka itu independen, tidak bergantung kepada yang lain, tidak ada intervensi dari yang di luar selain kita. Jadi merdeka itu kita melakukan sesuatunya itu sendiri gitu. Kalau tadi contohnya sebagai bangsa yang merdeka, kita di dalamnya itu bebas untuk berbicara gitu ya, bebas untuk berpendapat, bebas untuk beragama, bebas untuk mengenyam pendidikan, bebas untuk mencari pekerjaan ya. Nah, itu semuanya itu dibebaskan gitu. Ketika kata merdeka itu diterapkan di suatu negara. Nah, dari kata merdeka. Oke, kita next. Nah, tapi memang bisa seperti itu, merdeka kita bisa melakukannya sendiri. Nah, kan kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita itu bebas atau merdeka, berarti itu kan tidak ada halangan gitu ya, tidak ada halangan untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak misalnya kita ini sebagai individu, kita mau misalnya mau kuliah di tempat yang cukup bagus gitu, yang bagus, yang bergengsi, yang dimana fasilitasnya itu bagus gitu, dan itu kampus yang favorit gitu. Nah, itu seharusnya bisa gitu ya. Terus kalau misalnya lagi kemerdekaan atau kita bebas itu, kita ingin kita mempunyai
pendapat gitu. Kita mempunyai saran untuk pemerintah contohnya, atau misalnya kepada orang-orang yang mempunyai kuasa, mempunyai power gitu ya untuk memerintah. Nah, kita diperbolehkan gitu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pendapat yang ada di pikiran kita. Pun ketika misalnya kita ingin memeluk suatu agama gitu ya, kita ingin berkeyakinan pada suatu agama, dan itu kita dibebaskan. Kayak misalnya ya kalau sekarang itu narasinya boleh sekarang kan agama itu di Indonesia sudah bertambah ya, yang dulunya itu 5, sekarang 6 gitu ya, ditambah Konghucu ya sekarang itu. Nah, sekarang tuh ya memang seperti itu gitu, kita dibebaskan. Bahkan lebih bebasnya lagi, saking bebasnya orang yang mau mengganti agama itu gampang banget sekarang tuh. Ya, yang kalau aku lihat ya influencer, bukan influencer muslim, influencer yang dia itu yang mempunyai pemikiran bebas, dia gampang banget ngomong, ya udah gue pindah agama aja jadi Hindu gitu, ya udah gue pindah agama aja jadi Kristen, itu gampang banget. Dan itu yang dirasa ya. Pun ada lagi yang lebih bebas itu, merdeka itu adalah kalau misalnya warga negaranya itu mempunyai kebebasan untuk bekerja gitu ya di negaranya sendiri. Nah, ini juga menjadi kebebasan untuk orang-orang yang dari luar negeri itu masuk ke dalam negara ini. Nah, itu bebas banget ya. Artinya banyak sekali tenaga-tenaga asing yang dia itu yang sebenarnya di dalam Indonesia ini kita masih bisa mencukupi gitu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tapi karena tadi dengan alasan kebebasan mungkin ya, nah ada banyak sekali TKA yang masuk. Nah, pun dengan bebasnya lagi, dengan masuknya barang-barang impor ya, yang terjadi itu kapan aja gitu. Bahkan ketika misalnya di kita ini sedang ada panen raya, impor itu tetap aja gitu masuk. Jadi kan kalau misalnya kita lagi panen, terus ada barang impor kan, panennya itu penjualannya jadi berkurang karena ada di panen, karena udah diimpor itu. Nah, makanya memang bisa kayak gitu ya. Ketika bebas itu, kemerdekaan itu bisa benar-benar terjadi gitu. Kalau misalnya pun bisa ya seperti itu, dibutuhkan sesuatu untuk mencapainya gitu. Dibutuhkan usaha untuk meraih kemerdekaan tersebut. Dibutuhkan keseriusan ya, action gitu untuk menggapai kebebasan itu. Kalau misalnya kita ingin cita-cita ya, contohnya tadi kita mau masuk ke kampus yang favorit, yang dia itu fasilitasnya bagus. Nah, ada cara-cara yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam situ gitu. Ada cara-cara yang harus ditempuh, yang dilalui agar masuk ke situ. Pun untuk meraih kemerdekaan, pun untuk meraih kebebasan gitu ya. Kalau misalnya tadi pemaparan Kak Juli kan Indonesia pernah dijajah, dan itu kan butuh perjuangan gitu untuk mencapai titik yang sampai sekarang, di mana ya alhamdulillah itu sekarang penjajahan fisik itu tidak ada ya di sekitar kita, alhamdulillah. Nah, itu. Dan cara-cara itu tidak cukup hanya dengan berpikir gitu, tidak hanya cukup dengan berkonsep. Jadi memang ya di sebelum ini, atau orang-orang yang dulu memerdekakan Indonesia kan, aku yakin mereka tuh orang-orang yang mempunyai pemahaman yang tinggi, yang banyak gitu ya, ilmu yang mendalam, dan mereka bisa merumuskan suatu negara. Nah, tetapi hanya pemikiran itu tidak bisa gitu, hanya pemikiran yang berasal dari
manusia itu nggak bisa. Nih, coba kita lanjut. Nah, kita nggak bisa benar-benar bebas. Kenapa? Karena kita lihat dari fitrahnya manusia. Kalau misalnya tadi ya, dulu kan ketika merdeka itu, ketika merdeka, kan ada pembentukan badan-badan yang di dalamnya itu menyusun kayak kerangka berpikir dari Indonesia, terus menjadi ideologi Indonesia itu jadi apa. Nah, kita lihat ketika waktu itu tuh apa bisa cukup gitu dengan kekuatan manusia, dengan akal pikirnya manusia, kita bisa meraih kebebasan yang dimana yang kebebasan itu tujuannya apa sih? Untuk mencapai kebahagiaan ya. Kalau aku mengambilnya, menggaris benang merahkan itu menggapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang dimana nanti semuanya itu ya merasa damai gitu dengan apa yang dijalankan. Nah, kita balik lagi. Apakah bisa dengan pemikiran manusia, dengan konsep yang dibuat manusia ya, akal manusia itu benar-benar bisa mencapai kemerdekaan, dan dari kemerdekaan itu kita bisa mengambil kebahagiaan. Kita lihat dari fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia yang pertama yaitu adalah dia terbatas ya, makhluk yang terbatas. Yang terbatas itu apa? Maksudnya yang terbatas itu adalah kita itu nggak mungkin hidup di dunia itu selama-lamanya gitu. Kita itu ya paling umatnya Rasulullah ya sekitaran umur 60-an lah. Kalau bahkan yang sebelum 60-an itu sudah banyak juga yang Allah panggil gitu. Nah, itu fitrahnya manusia, yaitu adalah yang terbatas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah itu gimana? Makhluk yang lemah itu kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu pokoknya kita itu nggak bisa kayak misalnya kayak ngangkat gunung itu nggak bisa ya. Nah, tadi kalau misalnya terbatas pun manusia itu juga terbatas kayak dalam sisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya dilihat ya, ilmu pengetahuan ini yang aku dapat sumber ilmu yang Allah berikan itu kan sangat luas ya. Bahkan di beberapa artikel pun yang aku baca, dari lautan yang ada di bumi Allah ini aja, baru sekian persen yang sudah dijelajahi sama manusia. Pun dengan tata surya gitu. Dengan tata surya yang luasnya itu ya sampai sekarang pun masih diteliti gitu ya, dengan pengetahuan yang sekarang oleh para ilmuwan itu hanya beberapa persen saja yang baru yang kita itu baru tahu gitu, yang baru bisa terjelajah. Nah, itu terbatas banget. Jangankan untuk semua alam semesta ya, bahkan saking terbatasnya kita pun kita nggak tahu nih, misalnya besok ataupun misalnya 1 jam nanti 1 menit kemudian apa yang akan terjadi dengan kita gitu. Kita tuh kan nggak tahu gitu. Itu sifat terbatasnya manusia. Dan itu semuanya pasti seperti itu. Terbatas. Nah, itu lemah. Yang ketiga itu adalah bergantung pada sesuatu. Nah, ini fitrahnya manusia, yaitu adalah bergantung pada sesuatu. Jadi, memang Allah menciptakan kita itu nggak bisa yang namanya independen, nggak bisa yang namanya berdiri sendiri. Kita butuh sesuatu yang lebih besar, yang lebih bisa mengatur kita sehingga kita bisa berjalan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi sosial deh gitu ya, kita makan aja, kita butuh yang namanya petani, kita butuh yang namanya untuk tinggal rumah, kita butuh tukang bangunan untuk tinggal di rumah. Nah, itu dari sisi situ aja kita sudah terlihat ya, maksudnya nggak bisa kita tuh berdiri sendiri. Pun kayak misalnya apalagi sekarang gitu, dengan
zamannya pandemi seperti sekarang, kita tuh makin terlihat kita tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Bahkan ilmuwan pun ya, ilmuwan yang tadi yang tadi mungkin Dina ikutin, itu butuh proses lama gitu untuk mengetahui ini virus ini tuh apa sih gitu, cara mengobatinya tuh gimana. Nah, itu bukti bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Manusia itu butuh sesuatu yang lebih besar yang bisa menggantungkan hidup manusia itu kepadanya. Nah, dan itu adalah di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya, di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah tempat bergantung gitu. Hanya Dia tempat bergantung. Nah, berarti ketika misalnya kita melihat dalam Al-Qur'an, manusia berarti hanya bisa bergantung kepada Allah gitu dalam dilihat dari surat tersebut ya. Berarti dari sini jelas kalau misalnya manusia itu tidak bisa independen. Berarti pertanyaannya, terus kemerdekaan hakiki itu kayak gimana gitu? Kan kalau misalnya tadi kita lihat fitrahnya manusia, dia nggak bisa bergantung, dia nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri, berarti dia butuh yang lain gitu. Nah, kemerdekaan hakiki yaitu adalah ini yang aku dapat ya, keadaan di saat kita terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan secara totalitas hanya kepada Allah. Nah, ini bentuk penyerahan diri ya, bentuk penyerahan diri kita bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang terbatas. Penyerahan secara totalitas, kalau misalnya di sini dikatakan secara totalitas hanya kepada Allah. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, kan kalau misalnya sekarang memang ya kemerdekaan itu bukan kemerdekaan, penjajahan itu tidak terjadi secara fisik kepada kita. Ada yang namanya hegemoni. Hegemoni ini yang aku dapat itu adalah kita terjajah tetapi secara tidak langsung. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Di mana ya memang secara fisik kita biasa aja, tapi secara nggak langsung, contohnya kayak misalnya tadi ya, kita itu dijajah oleh perilaku kita tuh yang konsumtif. Konsumtif itu yang seperti apa? Yang kita itu maunya enak aja, maunya yang instan gitu istilahnya. Kalau ada yang instan, kenapa yang sulit gitu kan? Nah, itu yang sikap yang seperti itu tuh, itu harus dialihkan kepada sikap penyembahan kepada Allah saja. Karena apa? Nah, karena gini, sikap hegemoni yang ada di tengah-tengah kita sekarang itu, ya, contohnya kita mengambil kita itu misalnya disebutkan dengan pekerjaan, atau misalnya yang mempunyai idola ya, idola atau ngefans sama sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghambaan yang lain selain penghambaan kita kepada Allah gitu. Terus apalagi contohnya kayak kata-kata yang kayak gini kan pernah dengar ya, segala sesuatu itu butuh uang gitu. Uang itu bisa membeli segalanya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri ya, bukan ciri, salah satu bentuk penghambaan yang lain kepada selain menghamba kepada Allah gitu. Itu salah satu yang lain. Nah, makanya di sini kita memahami bahwa penghambaan kita itu hanya kepada Allah, dan ketika penghambaan itu secara totalitas gitu ya, kita serahkan gitu kepada Allah. Kalau di sini kan kalau hamba itu kan artinya budak ya. Susah banget. Artinya budak gitu. Artinya ya kita itu adalah ciptaan, kita itu berserah diri dan kita itu nggak ada apa-apanya tanpa Allah gitu ya. Nah, ketika kita sudah menjadi sudah menghamba secara totalitas gitu, hanya kepada Allah, dan kemerdekaan hakiki itu insya Allah akan kita dapat. Nah, kemerdekaan hakiki
itu tidak akan kita dapatkan di dunia. Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita melihat konsep kemerdekaan yang tadi dijelaskan ya, kalau kata Kak Juli kan ada yang dia itu kebebasan berpendapat. Ya, terus ketika dia berpendapat, ketika dia berbicara itu ada pasalnya ya Kak Juli ya. Nah, terus ditambah kita itu mempunyai bukan kita, negara ini mempunyai namanya hak asasi manusia. Nah, itu akan dilindungi ya, maksudnya negara itu sudah memfasilitasi kita dengan adanya hak asasi manusia. Nah, tetapi hak asasi manusia itu kita tidak bisa berpegang atau kita itu tidak bisa berlindung di belakangnya. Karena apa? Karena hak asasi manusia berarti kan mengatur hak-hak yang ada di yang orang-orang yang mengikutinya gitu. Contohnya kayak gini, aku mempunyai hak untuk berpendapat gitu. Aku mempunyai hak untuk misalnya aku nyanyi yang kencang gitu. Nah, tetapi ada di sekitar kita, orang-orang yang di sekitar kita, mereka pun juga mempunyai hak untuk mendapatkan ketentraman gitu. Jadi kan di situ ada hukum yang ada standar ganda yang dimana kita jadi ngikutnya yang mana nih, hak yang pribadi atau hak yang tetangga kita. Nah, itu salah satu contohnya aja ya. Nah, itu kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan di dunia itu salah satunya karena itu. Kemerdekaan hakiki itu yang didapatkan, yang insya Allah akan didapatkan ketika di surga. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu tadi kan adalah makhluk gitu ya. Di mana makhluk itu selalu mengikuti seharusnya itu mengikuti apa yang pencipta inginkan gitu. Yang pencipta inginkan apa? Cuma satu sebenarnya, Allah itu menginginkan kita cuma satu hal, takwa aja. Enak ya ngomong takwa, cuma satu takwa, udah nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya digali gitu, takwa itu kan artinya lupa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kan taat gitu ya. Taat, takwa. Nah, cuman itu gitu yang Allah inginkan dari hambanya. Nah, berarti kan secara nggak langsung kita di dunia ini ya memang tidak bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, berbeda nanti ketika Allah memasukkan hambanya ke surga, nah itulah kemerdekaan yang benar-benar hakiki. Karena apa? Kita itu tidak lagi menjadi orang yang dipaksa melakukan sesuatu, diharuskan melakukan sesuatu gitu. Bahkan kita tuh di surga itu boleh kita nggak sholat gitu ya, kita tidak buang air gitu. Kalau sekarang kan buang air aja gitu menjadi kebutuhan kita. Kalau misalnya kita nggak buang air, kita dosa gitu. Karena itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar lah gitu ya. Nah, tapi apa ketika di surga itu kita tidak melakukan hal itu. Kalau misalnya sekarang kita mau mangga gitu ya, mangganya punya tetangga gitu kan, harus izin dulu, maksudnya harus ada proses gitu ya untuk mendapatkannya. Nah, tapi kalau misalnya di surga enggak, ketika misalnya kita pengen mangga gitu ya, mangganya yang akan mendekat kepada kita gitu. Kemarin itu mendapatkan apa sih, lupa ya namanya. Ya pokoknya itulah gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu, kemerdekaan hakiki yang akan kita dapatkan ketika kita itu menyerahkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus aku kudu piye? Nah, terus aku harus gimana? Ini benar nggak nih bahasanya? Aku tolong yang ini bahasa apa? Tolong nanti dikoreksi ya. Gimana Kak Hani? Benar nggak ini? Aku kudu piye? Yang wong Jawa siapa ya? Aduh, maaf, aku bukan orang Jawa, gimana dong? Ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman.
Nah, terus aku harus gimana gitu? Aku harus gimana supaya mendapatkan kemerdekaan hakiki yang Allah berikan nanti gitu. Yang pertama adalah memaksimalkan akal untuk mencapai tujuan. Jadi salah satu, kalau tadi kan fitrah manusia itu kan ada tiga, ada terbatas, lemah, bergantung pada sesuatu. Nah, itu kita kembalikan lagi, kita butuh yang namanya Allah gitu ya, kita butuh yang namanya pencipta, yang sesuatu yang lebih besar. Nah, kita memaksimalkan akal kita untuk mencapai tujuan. Karena kita ini adalah makhluk gitu ya, kita itu adalah hamba dari Allah, berarti kita menggunakan akal kita itu untuk menjadi makhluk terbaik gitu. Kan menjadi umat terbaik gitu ya. Menjadi umat terbaik yang Allah punya gitu. Pengen banget gitu menjadi umat terbaik. Nah, gimana caranya memaksimalkan akal? Jadi kan tentunya kalau misal lihat alam semesta ini ya, pasti banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Bahkan dari diri kita sendiri pun sebenarnya kita sudah bisa, bagi orang-orang yang berpikir itu bisa mengenali bahwa segala sesuatu itu adalah ada penciptanya gitu. Pasti ada penciptanya. Dan ketika orang memaksimalkan akal itu pasti tidak berkata dunia ini ada dengan sendirinya gitu. Belibet nggak aku ngomong? Enggak kan ya? Ya, jadi memaksimalkan akal seperti itu. Karena akal ini adalah sesuatu yang hanya diperoleh, yang hanya diberikan oleh Allah untuk manusia. Malaikat, makhluk Allah yang suci pun tidak mempunyai akal gitu. Terus binatang yang ada di sekitar kita itu mereka tidak mempunyai akal. Tumbuhan tidak punya akal. Nah, kita yang sebagai manusia dengan makhluk yang berakal, kita memaksimalkan akal kita untuk tadi menjadi hamba terbaik bagi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya mengkaji Islam gitu. Nanti di sini ada kakak-kakak Yuki ya yang bersedia untuk menjembatani gitu ya. Bagaimana sih mendalami Islam gitu ya, kajian intensif gitu. Nah, terus pun yang kedua adalah menggali potensi yang Allah berikan. Menggali potensi yang tadi kan kita mempunyai akal. Fitrah, salah satunya Allah juga memberikan potensi kepada kita semua, dan setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya kayak misalnya Kahani gitu ya. Kahani kan potensinya misalnya di speaking gitu, di berbicara, makanya jadi MC gitu ya. Memaksimalkan potensinya gitu. Terus misalnya kayak Kak Dina di mana Kak potensinya? Dia aku lupa. Apa Kak Dina potensinya? Sama. Tapi lebih tinggi lagi, bukan MC, pembicara. Oh gitu, oke, insyaallah. Potensinya itu berarti sama ya berarti ya. Terus ada lagi orang yang dia itu visualisasinya itu bagus gitu. Visualisasinya bagus ya kan. Visualisasi bagus berarti potensi dia itu bisa menggambar gitu ya. Bisa membuat apa sih? Kalau aku tuh suka baca-baca kartun gitu ya, kartun-kartun dakwah gitu. Nah, dari potensi yang Allah berikan itu kita kembalikan lagi ke akal kita untuk mencapai tujuan gitu. Jadi itu selalu selaras gitu. Jadi Allah memberikan kita potensi, Allah juga memberikan akal, di mana potensi dan akal yang Allah berikan itu untuk menggapai kemerdekaan hakiki yang sudah dijanjikan Allah nanti gitu. Kalau misalnya anak milenial kan sekarang kebanyakan ya yang aku perhatikan itu mereka itu pandai untuk speak up walaupun di media sosial. Kalau aslinya katanya pendiam-pendiam, pada introvert ya. Iya nggak sih? Apa aku dong yang merasa? Nah, potensi yang dimiliki anak-anak kan gitu. Mereka bagus kayak misalnya edit video itu aku sama adik aku aja kalah. Maksudnya aku kalah gitu edit video bagusan dia.
Terus masalah ketika misalnya berdiskusi gitu ya sama dia, nah dia lebih pintar gitu karena memang kaum milenial yang sekarang itu lebih banyak mendapatkan informasi ya dibandingkan dengan kita karena mereka kan sambil rebahan gitu ya main HP scrolling media sosial gitu kan itu uh, yang biasa mereka lakukan. Nah, makanya informasi itu mereka banyak dapat dan itu merangsang potensi dia, merangsang potensi anak zaman sekarang itu untuk mengetahui potensinya seharusnya ya. Terus kalau misalnya nggak tahu gimana, coba aja. Kalau misalnya belum tahu, coba aja melakukan semua hal gitu. Contohnya ada orang yang dia itu baru remaja ya. Remaja itu kan masih bingung potensinya itu apa. Coba aja di segala hal kayak misalnya coba dia edit foto atau misalnya dia gambar atau misalnya coba bicara gitu atau misalnya coba menjadi apa sih edit video atau dia buat konten-konten gitulah. Nah itu insya Allah akan menemukan gitu potensi yang Allah berikan kepada kita. Yang penting apa kitanya itu mau mengeksplor diri gitu, mau mengeksplor diri dari sekian banyak potensi yang Allah hadapkan di depan dia. Nah bahkan ada orang yang beliau itu kayak misalnya dia udah nyaman gitu ya di edit video atau misalnya dia gambar, nah, tapi dia sebenarnya ada potensi lain. Nah itu juga jangan ditinggalkan gitu karena di apa ya? Karena nanti segala sesuatunya itu kan pasti Allah akan pertanyakan gitu ya. Dan ketika misalnya kita lakukan dengan benar, itu akan menambah poin-poin kita untuk masuk ke dalam tadi kita menerima kemerdekaan yang hakiki itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika misalnya kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang benar, yang sebenarnya kita itu bukan kemerdekaan yang cuman ikut-ikutan aja gitu. Kayak misalnya momennya 17 Agustus gitu. Kalau aku dulu ya suka lomba-lomba yang tadi disebutin sama Kak Juli ya karena ikut-ikutan aja gitu. Tanpa tahu makna dari kemerdekaan itu sebenarnya apa gitu. Terus kayak misalnya kegiatan-kegiatan lain ya kayak misalnya tahun baru gitu. Emang itu maksudnya apa sih gitu? Kenapa sih kita harus ngerayainnya? Terus kenapa sih kita tuh harus semangat dalam menyambutnya gitu? Apakah ini sesuatu yang penting ataukah itu cuman kayak agenda tahunan yang itu cuman kayak menjadi tradisi gitu. Jadi balik lagi ya, ketika kita sudah merdeka jangan ketika sudah merdeka. Kita ingin merdeka bukan cuma sekedar jadi boneka atau menjadi penonton dari yang ada di sekitar kita atau cuma ya menjadi lakon gitulah ya. Tapi kita menjadi seseorang yang kita benar-benar tahu tujuan kita itu apa dan apa yang kita lakukan gitu. Karena nanti pada akhirnya ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, melakukan sesuai dengan apa yang kita tuju dan kita memahami apa yang kita lakukan, itu akan membawa kita tuh pada ketenangan dalam menjalankan aktivitas. Ya, karena kalau misalnya balik lagi tadi dia mempunyai banyak uang, tetapi belum tentu hidupnya itu tenang gitu. Belum tentu hidupnya itu damai gitu. Nah, yang tenang itu adalah ketika kita mengetahui tujuan kita. Kita menggunakan akal kita untuk mencapai tujuan kita dan tujuan kita itu selaras dengan apa yang pencipta kita itu inginkan. Ya. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Kak.
Masya Allah penjelasannya Kak Falza. Mungkin di sini Hani nyimpulin dikit ya apa yang Hani dapat. Kurang lebih kan di namanya kita kayak yang tadi udah dibahas di awal, negara itu kan isinya kumpulan rakyat. Dimana kumpulan rakyat itu pasti berisi lagi kumpulan keluarga. Di dalam keluarganya itu berisi apa lagi? Kumpulan individu. Jadi kurang lebih apa yang Kak Falza sampaikan tadi itu, bahwasannya hakikat kemerdekaan itu ya sesuai dengan fitrah kita, di mana fitrah kita itu yang pertama ada fitrah kita menghambai sesuatu dan lain-lain. Jadi kurang lebih kalau yang aku dapat Islam itu memanusiakan manusia kali ya. Gimana bahasanya ya Kak? Memanusiakan manusia. Ya kurang lebih begitulah pokoknya. Jadi bukan yang kayak Kak Falza bilang tadi, kayak contohnya misalkan contoh barunya aja deh, misalnya yang paling dekat, misalkan aku sama Kak Falza, aku sukanya makan mie ayamnya pedes, Kak Falza kurang sukanya pedes gitu. Gak mungkin kan ada yang nuntut, apa ya nggak suka makan mie ayam pedes gitu. Nggak sesuai nih sama orang-orang gitu. Jadi standarnya itu bukan standar ganda, di mana kan yang kayak Kak Falza bilang tadi, manusia itu kan sifatnya terbatas, lemah, dan bergantung pada sesuatu. Jadi untuk masalah hal yang tidak menyinggung masalah syar'i ya, maksudnya masalah syar'i itu yang setidaknya bukan hal yang haram atau hal yang lain-lain yang mengundur yang menuju ke dosa, sebenarnya itu nggak masalah ya Kak. Maksudnya ya sesuai lah, tiap orang pasti punya punya apa namanya perspektif masing-masing. Tapi gimana kayak yang Kak Falza bilang tadi, misalkan yang satu keadaannya pengen tenang padahal dia lagi sholat gitu. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat ya suka-suka saya dong gitu ya, suara-suara saya gitu. Kira-kira gimana tuh ya kan kalau ya standarnya yang kayak Kak Falza bilang tadi sesuai dengan hak masing-masing kayak gitu. Iya, betul. Karena kalau misalnya di sekarang kan apa ya? Hukumnya sekarang itu kan digunakan pada orang-orang yang tadi yang dia itu mempunyai kekuatan gitu jadinya. Kayak misalnya kan tadi ada orang yang misalnya dia tuh berisik gitu. Terus tetangganya pengen tenang. Nah, kan dia kayak bersiteru gitu. Bersiteru gitu. Nah, nanti siapa yang menang gitu ya? Tentunya yang mempunyai kekuatan dan keuangan yang lebih gitu dibandingkan itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai kaum muslim, kita cukuplah gitu dengan mencontohkan Nabi Muhammad gitu ya, dengan apa yang ditauladankan sama Nabi Muhammad. Nah, ini tadi pembahasan yang sedikit tertinggal nih Kak, maaf ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Islam itu kan memang dia menyeluruh banget ya. Maksudnya semua aturan itu ada dalam Islam. Bahkan tadi ya, bertetangga pun ada adabnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang sholat pun ada adabnya juga gitu. Nggak boleh lebih baik jangan lewat di depannya gitu lah. Gitu kan, ada adab-adabnya. Nah, kebanyakan orang jadi memandang Islam itu adalah agama yang kaku akhirnya gitu. Karena apa? Kita tuh banyak banget aturan. Masuk kamar mandi ada adabnya, ada doanya, mau makan ada masuk ada doanya gitu, pakai tangan apa. Terus pokoknya semuanya itu ada adabnya. Nah, kalau misalnya memang sih kalau misalnya lihat dari sudut pandang itu ya memang benar gitu. Banyak sekali aturan dalam Islam. Nah, tapi sebenarnya aturan itulah yang membuat diri kita itu lebih seru gitu dibandingkan orang yang bebas gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Kita lihat aja yang kemarin itu yang lagi rame Olimpiade ya, Olimpiade Tokyo 2021 ya, benar nggak sih? Nah, Iya, itu benar Kak. permainan itu seru kalau misalnya ada aturan-aturan di dalamnya. Coba bayangin kalau misalnya ya main bola Iya juga ya. nggak ada gawang gitu ya, terus nggak ada garisnya. Jadi main Benar-benar. apa coba? Jadi nggak seru kan mainnya, terus nggak ada aturannya gitu. Ya itu mah apa ya namanya? Cuman iseng-iseng aja gitu jadinya. Kalau nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturannya masukin ke gawang sendiri kali ya Kak, biar menang. Nah, iya betul. Ya, suka-suka saya sudah masukkan ke gawang sendiri dimasukin. Nah itu kan jadi jadi aneh gitu permainannya. Jadi nggak seru lagi gitu kan. Nah makanya dengan
adanya Islam ini banyak aturan kita tuh menjadi lebih seru gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh ngajar ya di sekolah, kan ada aturan Islam itu menutup aurat gitu ya bagi anak-anak. Nah, ada anak-anak yang misalnya nggak pakai kaos kaki aja lah gitu ya, nggak pakai kaos kaki itu akan menjadi hal seru karena nanti akan dibahas gitulah. Kalau misalnya nggak mau disadar, ya akhirnya kalau orang itu juga nggak mau sadar, anak itu nggak sadar, ya nanti iya, ntar ya. Kalau anak itu nggak sadar, itu akan menjadi bahan gitu buat kita. Gimana sih caranya supaya dia itu taat? Nah, itu kan kita menjadi ada tujuan, kita menjadi ada visi gitu untuk melakukan sesuatu lagi gitu. Jadi nggak asal aja pakai baju semaunya gitu, pakai berperilaku itu semaunya gitu. Mau pakai baju apa aja terserah, kan nggak kayak gitu. Makanya aku sih bersyukur banget ya dengan adanya aturan-aturan dalam Islam itu memudahkan kita untuk mengetahui ilmu yang Allah berikan gitu. Kayak misalnya kita kan diharamkan makan daging babi gitu ya. Kita dulu nggak tahu kalau misalnya daging babi itu di dalamnya itu ada apa gitu. Belakangan ini kan bertahu. Nah, itu bersyukur banget. Coba kalau misalnya nggak ada aturan yang seperti itu gitu. Nggak ada aturan pelarangan daging babi gitu. Nah, berarti unsur-unsur yang di dalam daging tersebut ya bisa jadi masuk ke dalam tubuh kita gitu. Itu sih Kak. Berarti di sini yang bisa ditangkap itu aturan itu sebenarnya ibaratnya manusia itu kan kayak yang Kak Falza bilang tadi kan, manusia itu terbatas ya, dengan aturan yang udah Allah bikin, Allah rancang sedemikian rupa, ya kurang lebih ya sudah melampaui itu semua gitu. Maksudnya manusia itu ngapain sulit-sulit ibaratnya mencari solusinya lagi, dimana kan di Islam juga yang tadi Kak Falza bilang, maksudnya semuanya itu pasti ada sebabnya, ada potensinya dan lain-lain. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada masalah, kita selesaikannya gimana? Nah, dari sebelum masalah itu pasti kan ada penyebabnya dan lain-lain. Mungkin langsung kita buka sesi tanya jawab aja kali ya, Kak? Iya, boleh, Kak. Ya, teman-teman yang jika ada yang ditanyakan, jika ada kegundahan, kegelisahan yang ingin diutarakan, silahkan. Mungkin sejauh ini ada yang kurang dapat dipahami atau masih ada yang menyangkut di hati. Di sini nih partisipannya ada aku absen aja ya. Di sini ada Kak Eka, ada Kak Firza, ada Kak Etrin, ada Rahma, ada Tertia Fadila, ada Wirda, sama ada Kak Wulan. Gimana teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Nggak usah bertanya deh, berpendapat aja. Siapa tahu dari tadi yang udah Kak Julia sampai sama Kak Falza yang sampai ada yang misalkan kayaknya menurut pandanganku nggak seperti itu deh, atau nggak yang kutemui dalam kehidupan sehari-hari nyatanya nggak seperti itu, kan kayak gitu. Mana? Dan sambil nunggu, aku dulu deh yang nanya. Yang tadi yang soal balik lagi sedikit ke Kak Falza. Dari tadi kan Kak Falza kan membahasnya dari segi individunya. Yang aku ingin tanyakan kira-kira seberapa penting nih peran negara untuk menjaga yang kayak potensi dan fitrah-fitrah individu lainnya. Ibaratnya kan yang kakak jelasin tadi kan, kalau kita pikir secara logika aja, ya udah itu kan individu, otomatis hak aku berarti hak aku, ya berarti hak aku juga yang menjaganya, aku juga yang mempertahankannya. Kira-kira negara berperan nggak sih untuk ya entah menjaga atau membentuk fitrah-fitrah tersebut? Dari segi negara ya, sebenarnya kalau dari
negara ini ya, saat ini kan tadi ya, yang aku bilang, kalau misalnya ketika dia mempunyai kekuatan atau punya keuangan, dia itu akan dimenangkan dalam segala sisi gitu. Nah, tapi balik lagi ke pondasi berdirinya suatu negara ya. Nah, ketika misalnya kita melihat berdirinya suatu negara ketika bukan dari Islam atau misalnya dia berdiri atas akal manusia ya, pure kayak misalnya dia itu ya buatan dari sekelompok orang terus berumuk gitu ya. Nah, itu kan tidak akan bisa menemukan, tidak akan bisa menjadikan negara itu negara yang dia itu mandiri lah gitu. Tidak bisa negara itu menjadi adidaya. Kalaupun bisa, dia itu tidak akan bertahan lama dalam adidayanya. Nah, ketika dasar negaranya itu udah misalnya Islam ya, kita mengambil dasar negara itu Islam. Kenapa aku bilang dasar negaranya Islam? Karena Islam itu sangat berpotensi. Bahkan hanya Islam gitu ya, yang bisa menjadikan negara itu negara adidaya gitu, negara yang sangat berpengaruh dan independen gitu dengan negaranya gitu, tanpa ada bantuan orang lain, tanpa bantuan dari negara lain, tanpa adanya intervensi dari negara lain. Nah, kalau misalnya tadi dari segi pekerjaan gitu ya, sekolah, nah ketika negaranya itu memegang kuat apa yang menjadi ideologinya, kalau misalnya kita di sini mengambil ideologinya Islam. Nah, negara itu akan menyediakan fasilitas yang memang itu menjadikan warga negaranya sesuai dengan standar dari ideologi negara tersebut. Aku muter-muter nggak sih? Ya, dengan sampai akhir dulu ya. Nah, ketika misalnya negara itu Islam, berarti negara itu ingin menjadikan masyarakatnya itu mempunyai pola pikir Islam, mempunyai pemahaman Islam, mempunyai jalan hidup Islam gitu. Jadi semuanya itu sesuai dengan aturan Islam. Nah, negara itu memfasilitasi. Jadi negara itu tidak tidak menyulitkan warga negaranya untuk bersekolah. Kan kalau tadi kata Dina Askia gitu ya, ya awalnya itu dari pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya ini nggak baik, ya akhirnya juga jadi nggak baik. Tadi gimana sih? Gitu ya. Gimana sih Dina tadi, Din? Berawal dari pendidikan gitu ya. Masih di mute kamu. Nah, berawal dari pendidikan. Nah, dari pendidikan ini negara akan memfasilitasi masyarakatnya untuk memahami Islam, dan dari Islam negara itu akan nanti merembet ke hal-hal yang lain dari pekerjaan. Contohnya negara itu akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Ya. Langsung ada orang mikir aja sama ini. Nah, orang ambil ini berarti aku tina jahatannya jauh. Maaf ya, dimut dulu. Nah, negara itu akan memfasilitasi masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan yang halal gitu. Dan negara itu akan memprioritaskan masyarakatnya itu untuk bekerja. Jadi kalau misalnya di banyak masyarakatnya yang belum mendapatkan pekerjaan, negara itu akan mendahulukan masyarakatnya itu gitu dibandingkan dengan TKA dari tenaga asing gitu ya. Nah, pun ketika pemenuhan kebutuhan gitu. Ketika pemenuhan kebutuhan kita lagi panen raya, di negaranya lagi panen raya, nah berarti si negara itu mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan yang ini dulu gitu, yang ada di dalam negaranya gitu. Pun kalau misalnya kurang, baru mendatangkan impor gitu dari
dari luar gitu. Nah, itulah dari fungsi negara yang harusnya dia menjadi penjaga gitu. Menjadi penjaga, menjadi fasilitator gitu ya. Pun dia tidak membiarkan masyarakatnya itu kesulitan gitu. Nah, tapi berbeda ketika misalnya ideologi yang diemban itu adalah ideologi kapitalis gitu ya. Di mana kapitalis itu adalah ideologi negara yang mempunyai pegangan bahwa orang ketika dia punya modal, dia itu akan bisa melakukan segala hal gitu ya. Bahkan undang-undang pun bisa gitu. Nah, ketika misalnya itu yang menjadi standarnya, ya semuanya itu akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tadi kekuatan lebih, mempunyai keuangan lebih gitu. Bahkan yang nggak heran kalau misalnya kita lagi panen raya tetapi mengadakan impor, kita lagi di sini masyarakatnya butuh pekerjaan, malah negara ini menghadirkan tenaga asing dari luar. Negara ini misalnya, kalau misalnya dilihat ya, kalau aku yakin kalau negara ini tuh bisa mengelola sumber daya asing, mengelola sumber daya alam sendiri itu aku yakin sekarang tuh bisa gitu. Kalau dulu kan dulu kan kalau misalnya ditanya kenapa sih kita itu nggak mengelola sumber daya sendiri gitu. Kalau dulu kan bilangnya karena kita tuh nggak mampu gitu ya. Oke, dulu tuh nggak mampu karena kita tuh dulu belum apa-apa. Nah, kalau sekarang kan kita sekarang udah pada pinter-pinter ya. Kita udah maksudnya kita itu ya udah lebih baik lah gitu daripada yang sebelumnya. Bahkan banyak peneliti-peneliti yang muncul dari dalam negeri itu sendiri. Gitu Kak Hani. Dilihat dari sisi mana si negara itu, apakah dia mengikuti Islam, apakah dia itu hanya menjadi kaki tangan kapitalis gitu Kak. Kalau dari Kak Juli gimana? Ya gimana dari Kak Juli nih? Pengamat kita, setiap orang sebenarnya pengamat sih. Masya Allah ya. Tadi sebenarnya sudah jelas Kak Falzah. Ya, kalau dari saya pribadi sih sama ya, maksudnya sama dengan apa yang telah disampaikan sama Kak Falzah gitu kan. Ya balik lagi, maksudnya negara kita itu menganut ideologi apa. Ketika memang ideologinya kapitalis gitu, jangankan untuk melihat atau mensejahterakan rakyat ya, untuk melihatnya saja pun sepertinya kita tuh nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada, itu ada masyarakatnya, tapi ya nggak diperdulikan gitu, ya diabaikan gitu. Soalnya kalau dilihat dari fakta-fakta yang terjadi yang saat ini yang mungkin dekat dengan kita gitu, ya kita nggak perlu ambil fakta jauh-jauh lah dari mana gitu. Mungkin di sekitar rumah ataupun daerah yang kita tinggali gitu. Ya memang kalau dibilang tadi lapangan pekerjaan susah, ya memang itu terjadi saat ini dan dekat sekali dengan kita gitu. Bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri gitu. Bahkan keluarga kita sendiri yang pada saat PPKM gitu kan, perpanjangan gitu kan, yang dicicil 1 minggu gitu, yang nggak tahu sampai kapan gitu habisnya gitu, maksudnya nggak tahu sampai kapan selesainya gitu kan, pada saat lapangan pekerjaan susah gitu kan, apalagi ketika memang bekerja harus menyertakan surat vaksin, kalau misalnya setiap minggu juga harus ada swab segala macam gitu untuk katanya sebagai kesehatan gitu kan, syarat gitu untuk kesehatan supaya bisa bekerja gitu kan. Ya ini kan sebenarnya memang tanggung jawab dari peran negara itu sendiri ya. Maksudnya ketika memang negara itu besar, maksudnya ideologinya itu menganut ideologi Islam gitu kan, urusan lapangan pekerjaan, urusan ekonomi, pendidik, sosial, dan segala macamnya itu memang diatur oleh negara gitu kan. Bahkan kalau misalnya di sistem kapitalis yang memang masyarakatnya itu dianggap nggak ada gitu, ada sih tapi nggak diurusin gitu kan.
ya di sistem Islam gitu kan, ya benar-benar diurusi gitu, benar-benar diariayah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena memang di sistem Islam selain apa namanya, para pemimpinnya gitu, khalifahnya gitu kan, takut dengan tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat gitu, berlandaskan dengan hukum syarat dan segala semuanya itu dipertanggungjawabkan gitu kan. Ya pemimpinnya itu akan memperhatikan rakyatnya, karena itu adalah tanggung jawab dari pemerintah dari kepala negara itu sendiri gitu kan. Berbeda dari sistem yang sekarang gitu, berbeda dengan negara yang menganut sistem kapitalis sekarang gitu kan. Ya jangankan untuk untuk memperhatikan itunya mereka aja memisahkan antara kehidupan agama dengan akhirat gitu. Jangankan untuk memperhatikan, mereka nggak akan berpikir bagaimana nanti pertanggungjawabannya di sana gitu. Mereka nggak akan berpikir sampai situ, karena memang sistem lah yang berkuasa, yang menguasai saat ini ya sistem kapitalis itu sendiri. Kalau dari Ana itu aja, Afwan ya. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, boleh Kak Falda? Pokoknya ya kurang lebih peran pemerintah itu sangat penting ya Kak, di mana ya kayak Kak Juli bilang tadi, ya kayak PPKM sekarang ini, misalkan nggak mungkin ya kita mengadakan PPKM cuma misalkan sekitaran Pamulang, cuma sekitaran Tangsel, tapi di daerah lain tidak ikut melaksanakannya tanpa adanya peran negara, di mana ada kekuasaan yang paling tinggi terhadap rakyat-rakyatnya, keluarga, dan hingga ke individu, ya semua itu nggak akan berlaku gitu. Makanya kayak yang Kak Falza sama Kak Juli bilang, tergantung ideologi apa yang diemban ya kan. Kalau ideologinya kapitalis, tentu tujuan mensejahterakannya jelas. Kata-kata jelas sering dipakai ya, jelas ke rakyatnya. Tapi kapitalis. Pengusaha-pengusaha yang memiliki modal, yang seperti kita ketahui juga, pengusaha sekarang kebanyakan pengusahanya juga pengusaha asing. Jadi otomatis yang disejahterakan bukan bukan rakyatnya. Sedangkan kalau Islam yang tujuan ideologinya adalah untuk mensejahterakan rakyat, yang kayak Kak Juli bilang juga, tujuan pemerintahan itu ada yang untuk meriayah itu apa ya? Mengurusi rakyatnya. Ya otomatis orientasinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dari segala aspek tentunya ya. Kalau yang paling urgent sekarang di saat pandemi tentu masalah kesehatan. Ya, gimana jauh ini teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kedua pemateri atau berpendapat? Silakan. Gimana? Mungkin Kak Ulan atau enggak Kak Aski yang biasanya selalu menyuarakan, ada yang ingin disampaikan? Bentar. Lain aja dulu, ya setiap video itu berbeda. Kalau dikasih video aku terus, nanti bosan. Iya. Ayo di sini. Yang paling jauh tadi yang udah aku sebut, yang udah aku mention. Tadi aku dapat bocoran, biasa ya. Dapat bocoran, di mana-mana pasti ada bocoran lah. Siapa sih yang tidak menikmati bocoran? Yang paling jauh, yang dari Yordania, ayo silakan. Ternyata namanya Tertia Fadila. Gimana nih? Ada yang ingin disampaikan? Nggak nyangka ya tadi ya. Tadi di list pendaftaran pesertanya juga ada, kalau nggak salah ada yang dari Padang sama dari Maluku ya Kak? Ini kemana ya pesertanya? Tadi udah ada yang live duluan, izin live duluan ya. Tadi pas waktu pembicara
kedua udah selesai. Yang Mm-mm. lain mungkin nanti biasa lihat di YouTube mungkin ya. Oke. Jangan lupa di YouTube. Dari awal sampai akhir. Udah berapa kali aku nyebut di YouTube ya? Ya, lumayan lah ya. Jangan lupa di like, di share, dibagiin ke teman-temannya jadi tahu apa aja yang kita bahas saat ini, sekarang ini. Sepertinya tidak ada. Kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum jam 3. Mungkin sebelum penutupan dokumen dan dokumentasi kita closing statement aja kali ya, Kak. Mungkin pertama closing statement dari Kak Juli. Ya, Kak Juli. Masya Allah. Closing statement juga nih. Iya dong. Sepertinya tadi sudah banyak ilmunya ya, Masya Allah, yang disampaikan pemateri maupun Kak Hanifah maupun Kak Aski dan yang lainnya. Di sini berisik ya, Kak? Afwan. Enggak Ya. apa-apa, Kak. Lanjut, Kak. Ya, closing statement-nya. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari tema kita Merdeka kok masih jadi boneka gitu. Closing statement hari ini kita sadari bahwa kemerdekaan yang hakiki bukan hanya sekedar labelitas gitu, bukan hanya sekedar merdeka, tetapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan merdeka itu gitu. Jadi kemerdekaan yang kita kemerdekaan yang mungkin dirayakan setiap 1 tahun sekali gitu kan, belum tentu benar-benar merdeka dalam negara kita gitu, karena sejatinya masih banyak problematika, masih banyak realita yang memang kita harus yang harus kita perhatikan, yang harus kita cari jalan keluarnya bagaimana, dan yang harus kita sama-sama perjuangkan bagaimana sih kemerdekaan yang hakiki itu. Yang tadi sudah dibahas sama Kak Faza bahwa kemerdekaan hakiki adalah kemerdekaan yang memang melepaskan diri, maksudnya kemerdekaan yang melepaskan diri dari hawa nafsu ya Kak, gitu. Kembali kepada Allah gitu, kembali kepada aturannya Allah gitu. Jadi kalau dari aku itu aja, tetap teruslah untuk berjuang gitu, meskipun lelah, meskipun tertatih-tatih gitu kan, tapi kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu merupakan salah satu jalan yang diridhoi olehnya, yang insya Allah sama-sama bisa menjadi saksi di akhirat nanti. Ya cukup dari aku itu aja. Syukran. Iya, Ki. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya Kak Falza. Statement closing statement-nya. Bismillah, teman-teman. Sesungguhnya kalau misalnya sekarang bisa dikatakan kita belum merdeka ya, belum merdeka. Nah, yuk kita sama-sama menggapai kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang sebenar-benarnya dengan mencari tahu apa yang Allah inginkan. Kita sama-sama belajar menjadi umat terbaik yang insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya, dan kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kita di dunia ini hanyalah menjadi hamba, dan disinilah kita mencari poin-poin pahala untuk kita jadikan kunci untuk masuk ke dalam kemerdekaan yang hakiki. Oke, yuk ngaji. Yuk ikutan Yuki gitu dong. Jadi kan Yuki. Yuk ngaji mah punya tetangga. Ya. Yuk kita kajian Islam gitu ya. Itu mah punya yang Promosi ya Kak. Ya. Itu mah punya yang udah yang gede ya Kak, ya Kak Aski ya, punya tetangga sebelah yang isinya wow. Ya udah. Ya. Berarti yuk kita kajian Islam gitu ya. Ya, betul. Kita belum punya slogan loh. Udah punya slogan belum sih kita?
Maksudnya belum. kita belum punya, misalkan kita belum punya sebutan sayang gitu ke peserta, ke penonton kita apa gitu. Ya nantilah. Nanti kita bahas lagi. Nggak di sini yang pastinya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai kita perdengarkan dari kedua materi kita. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan nggak cuma itu, nggak berhenti sampai situ, tapi disampaikan juga kepada orang lain. Bahwasannya ilmu itu jangan disampaikan sendiri, tapi agar dapat menjadi amal jariah yang terus menerus pahalanya akan mengalir, maka sampaikanlah. Sebelum kita sesi dokumentasi, mungkin kita doa dulu ya. Kita doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hanifah Hanjani sebagai MC mengucapkan maaf segala sebanyak-banyaknya. Yang pastinya kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu seperti biasa. Siapa yang screenshot?